Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam 1 jam bersama tokoh dan juga masih dengan Bang Michael Octaviano nih Bang. Tadi kan kita sudah bercerita tentang rumah singgah dari Blood for Life Foundation ini nih. Nah, dari BFLF sendiri ini sudah ada sebuah aplikasi pencarian darah. Ini sebagai terobosan terbaru ini Bang. Ya, kita bersama dengan adik-adik Unsia itu membuat aplikasi Android pencarian darah yang kita namakan GoBlood, yaitu keunggulannya adalah bisa live chat langsung seperti kita WA, dan juga sudah dibuka aplikasinya sampai ke seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Hanya saja aplikasi ini sangat bermanfaat kalau seandainya banyak yang menginstalnya gitu. Jadi karena pada saat yang membutuhkan darah A, maka yang akan terkoneksi dengan golongan darah A. Wilayah mana? Banda Aceh ya Banda Aceh gitu. Jadi tidak bisa koneksinya misalnya butuh darah Banda Aceh terkoneksi nanti ke Semelu, terkoneksi ke Aceh Selatan, tetap di Banda Aceh. Jadi satu kota satu golongan darah gitu. Dan ini merupakan yang pertama lah di Indonesia, untuk aplikasi yang berbasis live chat. Bukan aplikasi yang memberikan informasi, misalnya ada donor darah di sini, ada donor darah di sana, bukan itu. Nah, darah-darah yang terkumpul dari aplikasi pencarian darah ini sendiri, ini disumbangkan ke BLF sendiri atau gimana nih? Oh ya, kita tidak memiliki alat pengumpulan darah, tidak memiliki alat proses darah dan sebagainya. Kita hanya wadah gitu. Dia tetap donornya ketemu, tetap donornya itu di PMI, tetap donornya itu di Rumah Sakit Zainal Abidin gitu. Jadi ya, BFLF hanya fasilitasi untuk mempertemukan pendonor dengan yang membutuhkan. Tetap donornya di rumah sakit maupun di PMI gitu ya. Jadi nggak ada di BFLF, hanya organisasi yang mempertemukan orang-orang yang mau mendonor. Nah, kita kembali lagi di rumah singgah, bahwa di rumah singgah ini kan banyak ya pasiennya. Kemudian concern dari BFLF sendiri ini lebih kepada kanker, kemudian thalassemia dan juga hemofili gitu. Ada nggak orang-orang lain yang memang kepengen darahnya kemudian meminta gitu menghubungi Abang sendiri ini? Pernah nggak itu? Oh ada, banyak. Pak, nanti kalau seandainya ada yang butuh darah saya, tolong hubungi, ini saya sudah lama tidak donor. Atau Pak, ini darah saya yang langka, contohnya ya golongan darah AB, kan itu langka. Yang termasuk yang paling langka juga golongan darah resus negatif dan sebagainya. Jadi mereka maunya saya donornya ini langsung ya Pak ke pasien yang orangnya gitu. Jadi bermacam-macam. Ada orang yang donor di kegiatan acara secara umum, ada yang donor hanya untuk event-event langsung ke pasien-pasien. Jadi person to person. Dan ini saya pikir wajar gitu. Dan harus sama-sama kita akomodir dan kita bisa rangkul ini para pendonor ini juga. Jadi memang langsung kepada pendonornya langsung dan juga kepada pasiennya gitu ya. Nah, ada sebuah prestasi nih, BFLF ini terpilih mewakili Aceh untuk mengikuti temu koordinasi lembaga kesejahteraan sosial ya kemarin April di Heritage de Bogor gitu. Itu apa yang dibahas di situ kemudian nih tentang BFLF sendiri nih Bang? Ya, yang pertama kita terpilih menjadi organisasi sosial berprestasi tingkat nasional tahun 2014 di Jambi. Saat itu ada pertemuan memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional oleh Presiden saat itu. Dan alhamdulillah dari masing-masing provinsi kita di presentasi di Hotel Air Duta dan terpilihlah 5 terbaik. Dan alhamdulillah Aceh terbaik untuk itu. Setelah itu pertemuan di Heritage Bogor sampai 2014 sampai detik ini sampai tahun ini belum ada yang bisa mewakili Aceh lagi untuk jadi prestasi tingkat nasional. Sehingga BFLF diundang untuk men-sharing pengalaman-pengalaman dan bisa juga membantu yang lain dalam hal menjadi orsos berprestasi. Dan tahun ini 2017 BFLF diminta satu-satunya sebagai narasumber dan dewan juri untuk penilaian
organisasi berprestasi yang akan dikirim ke Jakarta. Oke, jadi dari BFF kemudian untuk memfilter ya orang-orang yang ini ya, yang karena dianggap ya kita punya pengalaman untuk itu. Nah, berbicara tentang kesehatan pada masyarakat Aceh gitu, apalagi kan masyarakat Aceh yang sangat rentan dengan kemiskinan, apalagi dengan kesehatan. Apakah kehadiran dari BFLF sendiri ini sebuah bentuk dari program JKA Aceh? Ya, kita mendukung program JKA Plus ya, yang dulu JKRA, sekarang JKA Plus. Dicanangkan oleh Pak Irwandi dan Nova Iriansyah. Tetapi ada rantai yang terputus. Pada saat mereka, saudara-saudara kita yang sakit, yang kurang mampu, yang berobat dari daerah, tiba di Rumah Sakit Jalaluddin, dan itu harus berulang lagi, mereka nggak tahu mau tinggal di mana. Rantai terputus ini, BFL hadir untuk ini. Kita siapkan rumah singgah sudah lebih dari 3 tahun. Dan sudah 166 pasien yang sudah kita bantu untuk itu. Ini yang membuat kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Belum lagi pasien-pasien yang memang secara ekonomi tidak memiliki biaya transportasi dari daerahnya. Dan alhamdulillah BFF membantu. Kita berharap apa yang BFL lakukan juga disupport oleh pemerintah. Karena apa? Karena kita bagian dari semangat-semangat anak-anak muda lah. Ya. Dan pemerintah ini kan mempunyai fasilitas dan sebagainya. Jadi memang ini sebuah bentuk lanjut tangan gitu ya, antara program JKA ini dengan kehadiran dari BFL kita mendukung sendiri, pemerintah, tapi ada rantai yang terputus dan di situ kita menjembatani untuk mensukseskan program itu sendiri. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih yang membedakan rumah singgah dari Blood for Life Foundation ini dengan yang lain gitu, yang ada di Aceh gitu, Bang? Ya, pertama yang membedakan adalah pertama rumah singgah kita, rumah singgah yang tidak mengkhususkan di satu penyakit, ya, sehingga kita menerima siapapun yang memang membutuhkan asal tidak penyakit menular. Yang kedua, kapasitas kamar yang ada di BFLF lebih banyak. Kita bisa menampung 10 pasien dan beberapa keluarganya. Terus yang ketiga, kita juga lokasinya dekat dengan rumah sakit. Dan kita ada standby tenaga-tenaga medis yang ada di sini. Dan juga sebenarnya ada ambulan yang kita standbykan untuk ini. Nah, Abang sendiri kan ini orang yang terlibat langsung ya dengan kegiatan ini gitu, melihat orang-orang miskin yang butuh dengan darah itu, apa kemudian yang terlintas nih, Bang? Yang terlintas dalam pikiran saya adalah mereka nggak ada tempat mengadu. Dan darah ini tidak bisa diganti dengan jus atau dengan obat lain. Kalau kita sakit misalnya obat sakit misagrip, kita bisa beli Panadol dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada darah kan nggak bisa digantikan. Saya berharap bahwa semua orang jadikan ini sebagai gaya hidup. Karena ada 22 macam penyakit yang bisa terobati dengan donor darah. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang memang berada di instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta, bisa melakukan kegiatan rutin lah, termasuk juga mahasiswa. Bayangkan kalau 30.000 mahasiswa Unsiah dari IAIN berapa puluh ribu, yang mereka yang kalau mendonor mendapat misalnya gini, dapat nilai plus dari dosennya, yang dari jadi B jadi A. Tapi gitu sekarang kan. mendonor darah jadi sebuah ketakutan gitu loh bagi mahasiswa gitu. Karena mereka tidak diberikan pemahaman tentang masalah donor darah dan tidak diberikan manfaat untuk diri pribadi. Yang paling penting adalah apresiasi. Coba mahasiswa, kalau kamu donor 5 kali, nilai kamu yang dari C jadi B gitu kan. Jadi ada penghargaan dari kampus, ada nilai-nilai penghargaan, dan itu wajar gitu. Karena dia sendiri sudah mencurahkan, mengorbankan darah dia untuk orang lain. Jadi nggak seperti menjadi sebuah momok bahwa ketika darahnya diambil, jangan disuruh donor-donor saja, tetapi apresiasinya nggak diberikan. Oke, gitu. Berarti harus ada sebuah apresiasi. Apresiasi dari rektor yang donor ini, misalnya dapat penghargaan gitu ya. Atau diperhatikan dalam bidang apa. Yang donor bisa dikurangi nilai SPP-nya, dan itu
sah-sah saja dan bentuk dari sebuah kepedulian. Oke, bentuk sebuah kepedulian karena kita mendonorkan darah kita. Bayangkan kita mendonor darah itu dua bulan atau 3 bulan berikutnya baru bisa mendonor. Tiba-tiba Rizkan mendonor, besok Mama Rizkan butuh darah dan darahnya sama. Itu bagaimana? Berarti kan Rizkan sudah memberikan keikhlasan untuk itu. Keikhlasan itulah harusnya juga direspon untuk baik rumah sakit, baik PMI, baik universitas atau instansi-instansi lainnya. Baik gubernur mungkin, PNS-PNS yang mendonor mungkin bisa dikasih surat penghargaan, sertifikat. Intinya pendonor itu harus diapresiasikan, jangan takut untuk mendonor darah. Jangan hanya berbicara kemanusiaan, tetapi manusia sendiri tidak dimanusiakan. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah jeda berikut ini, kita akan kembali tetap di Satu Jam bersama Tokoh.